untuk disungkem oleh orang tua. Nggak boleh, nggak boleh. Kita tunduk aja, bukan. Kita nggak boleh begitu dengan orang atasannya. Gini, nggak boleh bisa. Hak ruku dan sujud itu hak Allah. Video tadi membuktikan bahwa Anies Baswedan bukanlah Wahabi, karena Anies Baswedan sungkem dan cium kaki ibu, sedangkan Wahabi berpendapat bahwa sungkem dan mencium kaki ibu adalah haram bahkan syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas apakah Anies Baswedan itu Wahabi, sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian kelompok. Dan ternyata menurut kami admin Najat Ngaji, sepertinya Anies Baswedan itu bukan Wahabi. Buktinya sebagaimana berikut. Tapi sebelum kami lanjut, disclaimer dulu. Bagi teman-teman, silahkan pilih capres sesuai hati nurani kalian. Boleh 01, boleh 02, atau 03. Pilihlah capres yang menurut kalian akan membuat Indonesia ini lebih maju, lebih makmur, lebih adil, dan tentunya tidak merusak demokrasi. Baik, mari kita kembali kepada pembahasan apakah Anies Baswedan itu Wahabi atau tidak. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, ada Anies Baswedan yang sungkem kepada ibunya, mencium ibunya, mencium tangannya, mencium lututnya, bahkan mencium kaki ibunya. Video ini menurut kami adalah salah satu bukti bahwa Anies Baswedan itu bukan Wahabi. Kenapa? Karena menurut Wahabi, sungkem kepada orang tua, apalagi sampai mencium kaki orang tua, adalah perbuatan haram bahkan syirik. Menurut Wahabi, sungkem kepada orang tua, mencium kaki orang tua itu sama dengan sujud, sedangkan sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sungkem kepada orang tua berarti bersujud kepada orang tua, begitu kata Wahabi. Sedangkan menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah, sungkem kepada orang tua, mencium tangan orang tua, kemudian mencium kaki orang tua atau mencium kaki guru, itu boleh-boleh saja. Dan sungkem kepada orang tua, terus mencium kaki orang tua, itu bukan termasuk sujud dan bukan menyembah orang tua, bukan. Dan kalau kita membaca riwayat atau hadis-hadis yang sahih, ternyata mencium tangan atau mencium kaki itu sudah dilakukan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat Rasulullah, dan oleh Rasulullah tidak dilarang, dan oleh Rasulullah tidak dituduh sebagai kesyirikan. Lah sekarang kok Wahabi menuduh mencium kaki itu sebagai kesyirikan? Berarti Wahabi ini tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Islam. Lalu mana hadisnya? Berikut ini hadis sahihnya. Dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ini kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama pakar hadis. Di dalam kitab ini dijelaskan seperti ini. Qala Ibnu Battal, Al-Imam Ibnu Battal berkata, wa dzakara Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menuturkan min hadis Safwan bin Asal, dari hadis Safwan bin Asal, anna yahudiyaini atayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada dua orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasa'alahu an tis'i ayatin, lalu kedua Yahudi itu bertanya tentang 9 ayat. Al hadis, hadisnya panjang. Wa fi akhirihi, dan di akhirnya, di akhir hadis ada riwayat seperti ini, faqabbala yadahu wa rijlahu. Lalu kedua Yahudi itu mencium tangan Rasulullah dan kaki Rasulullah. Qala Tirmidzi hasanun sahihun. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan dan sahih. Nah,
Jelas bahwa riwayat ini mengatakan bahwa ada orang Yahudi, dua Yahudi mencium kaki Rasulullah. Andaikan mencium kaki itu termasuk kesyirikan, termasuk perbuatan haram, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melarang dua Yahudi ini untuk mencium kaki Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian hadis yang kedua adalah sebagaimana berikut. Terdapat dalam kitab yang sama. Waqad jama'al Hafidz Abu Bakar bin Al-Mukri. Al-Hafidz Abu Bakar bin Al-Mukri telah mengumpulkan sebuah kumpulan fi takbilil yad sami'nahu, di dalam hukum mencium tangan sebagaimana yang kami dengarkan. Aurada fi ahadits katsirah wa atharon. Di dalam kitab tersebut itu terdapat kumpulan-kumpulan hadis yang banyak dan juga asar-asar para sahabat. Famin jayyidiha, termasuk riwayat yang jayyid, termasuk riwayat yang bagus, hadis Zari' al-Abdi, adalah hadis Zari' al-Abdi. Wa kana fi wafdi Abdul Qais, dan Az-Zari' al-Abdi itu terdapat di dalam kelompok delegasi Abdul Qais. Qala, lalu Az-Zari' ini berkata, faj'alna natabadaru min rawahilina, maka kemudian kami bergegas atau bersegera dari tunggangan-tunggangan kami. Fanuqabbila yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rijlahu, dan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya, di masa sahabat Rasulullah ada sekelompok sahabat Rasulullah yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu segera mencium tangan Rasulullah dan kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh Rasulullah tidak dilarang. Oleh Rasulullah tangan Rasulullah diberikan, dan Rasulullah juga membiarkan para sahabat tersebut, para kelompok sahabat tersebut untuk mencium kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Logikanya, andaikan mencium kaki itu haram atau kesyirikan sebagaimana difatwakan oleh kelompok Wahabi, tentu oleh Rasulullah para sahabat tidak diperbolehkan untuk mencium kaki beliau. Tentu Rasulullah tidak akan membiarkan para sahabat mencium tangan Rasulullah, mencium kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian coba kita cari sebenarnya seperti apa pendapat ulama ahli hadis tentang mencium tangan atau mencium kaki orang tua. Ternyata ada dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi karya Al-Imam Al-Munawi. Kata beliau, wal hadis yadullu ala jawazi takbilil yad war rijl. Hadis tersebut menunjukkan bahwa boleh mencium tangan dan mencium kaki. Berarti jika ada orang Indonesia, rakyat Indonesia sungkem kepada orang tua, kemudian mencium lutut orang tua, mencium kaki orang tua, itu boleh-boleh saja. Itu bukan kesyirikan, bukan keharaman sebagaimana yang difatwakan oleh Wahabi. Karena ternyata dari masa Rasulullah para sahabat sudah melakukannya. Perbuatan sungkem itu sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, bentuk terima kasih kepada orang tua, bahkan bentuk permintaan maaf sedalam-dalamnya kepada orang tua atas apa yang pernah kita lakukan kepada mereka. Tentu mencium tangan, mencium kaki itu kita lakukan bukan karena dunia, bukan karena jabatan ya, tapi karena memang misalnya kedua orang tua, karena orang tua kita, atau karena guru kita, atau karena kealimannya. Wallahu a'lam.